Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kali ini saya akan bercerita terkait dengan apa yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1, yaitu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dulu pada waktu saya belum mempelajari modul 1, saya memberikan pembelajaran kepada putra-putri atau murid-murid saya itu cukup di kelas saja. Cukup di kelas, saya dari jam pertama sampai jam terakhir saya masuk di kelas, saya memberikan materi di kelas, dan itu saya berikan dengan saya membuat satu metode pembelajaran dari pembukaan, membuat atau mengabsen peserta didik atau siswa. Yang kedua, saya melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Namun dulu sebelum saya mempelajari modul 1, saya hanya melaksanakan kegiatan yang hampir 90% itu cuma di kelas. Namun setelah saya mempelajari modul 1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, terkait dengan murid, karena murid sebenarnya kita harus selalu membuat murid itu yang pertama aman dulu, aman berada di dalam kelas saya. Yang kedua, murid merasa senang belajar dengan materi yang saya sampaikan kepada murid-murid seperti itu. Jadi harapannya dari awal saya memberikan pembelajaran, murid-murid bisa bahagia, bisa senang dan betah berada di kelas saya. Jadi pada modul yang pertama terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mengambil satu, memang kita harus berpusat pada murid. Apa yang menjadi keinginan murid kita harus kita berikan, namun kita tetap harus mengendalikan anak atau murid biar tetap pada jalurnya. Jadi misalkan murid-murid kepingin atau murid-murid merasa pembelajaran bisa belajar di luar, kita ajak keluar, kita ajak ke lab. Dengan itu, dengan harapan kita bisa membuat murid-murid bisa lebih berkembang lagi belajar dengan apa yang kita berikan kepada murid-murid kita. Untuk yang kedua, memang kita harus selalu memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kita. Dari yang pertama terkait dengan kedatangan di kelas. Harapannya jika kita sebagai guru bisa hadir dulu di kelas, nanti anak-anak pasti akan mencontoh perilaku kita. Marilah kita disiplin di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi yang pertama memang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani harus kita lakukan biar apa, nanti anak bisa mencontoh hal yang baik dari diri kita. Di sekolah saya sudah saya tanamkan mulai dari awal. Dulu saya matur terkait dengan adanya penyambutan anak di pagi hari yang namanya among siswa. Itu dari dulu sampai dengan sekarang masih saya lakukan biar apa, nanti saya bisa mengetahui, bisa menyambut anak, bapak ibu guru, karyawan datang di sekolah dari pagi itu. Harapan saya bisa bahagia, bisa senang berada di sekolah. Dengan senang, bahagia, harapan saya nanti bapak ibu guru, ada karyawan, ada murid itu merasa betah, dan itu sebagai rumah kedua bagi murid-murid untuk bisa belajar, untuk mempersiapkan masa depan di SMK atau di sekolah yang sekarang baru untuk taraf belajar seperti itu. Jadi di sini saya memberikan suatu kegiatan yang sudah saya lakukan di sekolah saya, biar nanti apa yang kita rencanakan untuk mendidik murid-murid bisa berhasil. Yang pertama, kita harus memberikan contoh yang baik kepada murid-murid itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa mendampingi di tengah-tengah anak-anak kita, di tengah-tengah murid-murid kita. Biar apa? Apa yang murid-murid lakukan bisa kita kontrol, tidak terlepas dari norma-norma kesusilaan. Murid-murid bisa tahu unggah-ungguh, budi pekerti,
bisa menghormati Bapak Ibu guru maupun karyawan seperti itu. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, kita harus bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh siswa. Biar apa nanti? Siswa bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan apa yang ada di diri masing-masing siswa atau murid-murid kita. Jadi yang pertama tadi, disiplin, tetap kita harus ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani kita lakukan, biar nanti apa yang kita programkan di sekolah kita masing-masing bisa memberikan bekal yang baik kepada murid-murid. Satu, bisa pandai namun tetap memiliki budi pekerti yang luhur. Demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, yang berubah dari diri saya setelah saya mempelajari modul 1. Yang pertama, saya ulangi, saya yang dulunya sering hanya di kelas saja untuk pembelajaran, saat ini sudah saya coba untuk beralih, bisa ke laboratorium budaya, bisa ke hall sekolah, bisa ke halaman belakang sekolah, dengan harapan nanti pembelajaran yang saya lakukan kepada murid-murid nanti bisa membuat murid-murid bahagia, senang, tanpa mengurangi apa yang saya sampaikan kepada murid-murid. Jadi dengan harapan belajar di luar kelas itu bisa membuat murid-murid nanti bisa lebih fokus, lebih bahagia, lebih nyaman untuk kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap menanamkan kepada murid-murid untuk selalu disiplin, itu yang utama. Pada waktu masuk ke kelas harus tepat waktu. Biar apa nanti pembelajaran kita full, tidak terkurangi dengan keterlambatan murid. Jadi dari dulu sampai dengan saat ini saya masih menekankan kita harus disiplin. Karena apa? Dengan disiplin kita akan membuat diri kita lebih baik lagi dan lebih maju daripada teman-teman yang tidak disiplin. Untuk selanjutnya, saya menerapkan kepada murid-murid di dalam kegiatan pembelajaran, baik di awal maupun di akhir, saya mencoba untuk memberikan suatu motivasi kepada murid-murid, biar nanti dari hari ke hari murid-murid bisa bertambah ilmunya, bertambah semangatnya untuk bisa meraih masa depan di kemudian hari. Jadi dengan motivasi yang saya berikan kepada murid-murid, harapannya nanti murid-murid bisa lebih semangat lagi untuk belajar di sekolah ini dari pagi sampai dengan sore hari. Demikian. Bapak Ibu yang berbahagia, karena karakter dari murid-murid kita kan beraneka ragam. Jadi dari 36 murid pasti memiliki 36 karakter yang berbeda. Untuk itu marilah kita bisa memberikan pendampingan khusus kepada semua murid-murid kita. Jangan anggap semua murid memiliki karakter yang sama. Jadi kita harus bisa memahami berbagai karakter yang dimiliki oleh murid-murid kita. Jangan sampai nanti ada salah satu murid kita yang merasa tidak nyaman berada di kelas kita. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita memiliki berbagai macam karakter, marilah kita bangun dari berbagai macam itu sebagai suatu kekuatan untuk memajukan pendidikan di sekolah kita, pendidikan di Indonesia. Jadi nanti dari berbagai macam karakter yang dimiliki oleh murid-murid kita satukan, kita buat suatu metode atau suatu kekuatan untuk menciptakan suatu hal yang baru, namun tetap kita harus dalam pendampingan khusus kepada murid-murid agar tetap pada relnya. Jangan sampai nanti dengan adanya peningkatan teknologi di zaman sekarang nanti anak tidak terkendali. Untuk itu walaupun anak-anak ahli dalam IT, ahli dalam berbahasa, ahli dalam berkarya, namun kita sebagai guru harus tetap mendampingi murid-murid untuk bisa meraih masa depan yang cerah. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk yang terakhir saya mengajak kepada diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, mari kita membuat murid-murid kita yang pertama tadi aman berada di sekolah. Biar nanti harapan dari murid-murid kita berada di sekolah dari pagi sampai dengan sore nanti bisa senang.
Yang kedua, buatlah murid bahagia, senang berada di sekolah. Dan jangan lupa nanti kita harus menanamkan budaya-budaya yang ada di daerah kita. Kita harus selalu memberikan ilmu kepada murid-murid terkait dengan budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Jangan sampai nanti murid-murid akan lupa akan budaya kita yang baik di daerah kita masing-masing. Di Sleman, di Yogyakarta banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita terapkan kepada murid-murid kita. Misalkan kita harus selalu menghormati Bapak Ibu guru. Kita harus bisa memainkan mainan-mainan tradisional. Kita harus tahu kesenian-kesenian tradisional yang ada di Sleman atau di daerah istimewa Yogyakarta. Di samping itu, kita harus selalu memberikan bimbingan kepada murid-murid untuk tekun untuk beribadah. Jadi, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, hal ini mari kita bersama-sama untuk membuat murid satu aman, bahagia, bisa pandai, pintar, namun tetap memiliki budi pekerti, unggah-ungguh, dan memiliki jiwa religius yang tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa memberikan semangat buat kita bersama untuk bareng-bareng bersama-sama untuk membuat murid-murid satu aman, bahagia, bangga, dan nanti bisa menanamkan budi pekerti yang luhur yang ada di daerah kita masing-masing. Harapan kita dengan adanya ini kita bisa membuat karakter anak bisa lebih baik lagi, di samping pintar namun juga memiliki kepribadian yang baik, memiliki budi pekerti yang unggul, religius, dan bisa menghormati Bapak Ibu orang tua maupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Demikian dari saya, mungkin banyak salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.